Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binastain ala umur jawadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kulatilati adikni. Alhamdulillah la nimatul Islam wal iman wa kafa biman minimah. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah binimati tatimus sholihat. So mungkin kalau lihat saya, Anda semua ngelihat kok nggak ada masalah ya kayak Ridwan ini. Terus kapan hari kemarin saya datang temuin sahabat saya itu. Dengan PPKM di Bali segala macam-macam, bisnisnya lesu, bla bla bla, masalahnya banyak, tumpukan masalah segala macam-macam. Dia nanya ke saya, Pak Ridwan katanya, dia panggilnya saya Pak Ridwan karena dia junior saya, umurnya 10 tahun di bawah saya. Saya lihat Pak Ridwan dari dulu kenapa sih nggak pernah ada masalah, bahagia terus gitu, segala macam-macam. Kok tumben saya susah gitu, saya tuh hidupnya masalah terus datang, belum selesai masalah ini, ada masalah finansial dia, datang masalah ini. Terakhir datang kakaknya yang iparnya ribut segala macam-macam, bawa ke rumah, terus orang tuanya ngedesak dia untuk menyelesaikan semua masalah itu. Saya sampai gimana gitu, kenapa sih kakak saya tuh ada masalah, dia nyumpah serapah itu. Saya senyum aja. Terus saya bilang, Anda tahu nggak? Saya bilang, jadi kalau bagi beberapa orang, kalau masalah itu masalah benar-benar. Kalau anggap masalah coba ujian atau apapun, kalau kita bilang itu masalah, itu kan jadi masalah. Tapi kalau itu ujian dari Allah dan Allah menitipkan masalah itu ke kita dan kita bisa menyelesaikannya, Allah yakin Allah memberikan kita masalah dan pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Insya Allah seluruh masalah itu nggak ada masalah itu. Jadi kenapa bermasalah? Karena Anda sendiri bermasalah berpikirnya gitu. Jadi sudut pandang kita yang anggap masalah itu masalah adalah masalah gitu. Tapi kalau suatu masalah itu adalah adalah takdirnya Allah memberikan ke kita gitu. Jadi terus kita diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dan Allah itu ini ya nggak masalah gitu. Enggak Pak Ridwan, kemarin aja saya harus 80 juta gitu untuk dioperasi segala macam-macam, habis-habisan saya segala macam-macam. Terus sekarang dia ada masalah istrinya gini bla bla bla, dia butuh uang lagi gitu loh, yang nilainya puluhan juta teman. Itu kan Anda berpikir bahwa harta itu adalah harta milik Anda gitu. Memang milik saya, iya, tapi itu dititipkan Allah pada Anda gitu, untuk dia gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa masalah itu seolah harta itu milik kita dan kita menyelesaikan masalah dia segala macam-macam, yang terjadi adalah sakit hati sob. Tapi kalau Allah memberikan harta dia melewati jalannya kita, bahwa kita itu diberikan harta bukan karena kita, karena Allah memberikan buat pada kita segala macam-macam, itu insya Allah nggak jadi masalah gitu. Karena apa? Kita akan mudah untuk melepasnya gitu. Lo kayak Ridwan ngomongnya enak tok ya, gampang aja segala macam-macam gitu. Apa nggak pernah praktik? Enggak sob. Saya sampai tahap segini karena saya merasakan sendiri loh. Jadi kalau kita gini loh, jangan anggap apa yang kita miliki itu seolah hasil usaha kita itu. Itu tidak sama sekali sob. Saya yakin itu penting bahwa semua yang kita dapatkan itu karena Allah semua gitu. Kalau itu kita karena Allah segala, lepas karena jalan Allah pun itu nggak masalah gitu. Salah satu contoh saya ngasih tahu dulu. Saya punya aset 3,5 miliar, 3,5 sampai 4 miliar dilelang sama Bank BPD dengan hutang hanya 300 juta, 500 juta, tinggal 350 juta. Dia street, saya punya 2 kredit itu. Yang kredit dan itu nanti saya akan masalahkan di BPD Bali ini. Nah ternyata apa? Yang ini yang jaminannya kecil, dia kan bank pengen pintar dulu. Dijual 1 miliar, masih ada sisanya pun nggak dibalikin saya lagi. Tapi dia nggak bisa ditarik, dia sendiri untuk menyelesaikan hutangnya ini. Padahal jaminan nomor ini. Bayangkan harga 3,5 miliar dilelang dengan hutang 350 juta dari 500 juta orang ini. Udah itu dilelang 1 miliar, uang 1 miliar pun tidak saya terima spesial pun saya tidak terima. Itulah jahatnya oknum bank seperti itu. Bukan bank yang oknumnya lah gitu, seperti itu. Karena berpikir seperti itu nggak masalah. Dizolimi seperti itu saya kayaknya enggak. Saya kehilangan aset itu enggak sakit hati. Saya berjuang iya. Urusan menang urusan enggak itu urusan Allah, bukan urusan saya. Jadi saya berjuang, nanti saya akan gugat lagi. Udah berarti yang ketiga sekarang, karena kemarin kurang pihak gitu. Ya nggak apa-apa, itu lebih bagus kan, lebih lama lebih bagus, lebih asik gitu. Saya buat lagi, kalau menang, insya Allah, kalau memang rezekinya kita, milik kita. Kalau enggak, saya minta sama Allah, ya Allah gantikan saya 10 kali lipatnya gitu. Jadi kalau bayangkan kalau kita ngerasa dirugikan sebesar bahwa soal itu harta saya dan saya dirugikan sebesar hampir 3 miliaran gitu, sakit hatinya, sakitnya di sini. Dan itu nggak bisa tidur. Ngapain saya bisa tidur? Ngapain saya stres? Saya buat happy aja, nggak apa-apa. Kenapa? Saya yakin Allah akan menggantikan saya 10 kali lipat kalau saya kehilangan. Itu mendableknya gitu. Jadi apapun masalahnya, ketika kita serahkan pada Allah dan kita tidak
terlalu terikat bahwa harta yang kita dapatkan itu karena hasil kita dan itu karena Allah semua, gak masalah sob. Allah yang memberikan, Allah yang menghilangkan, dan Allah akan menggantikan. Itu intinya keyakinannya. Ketika kita yakin sesuatu, insya Allah dulu. Zaman dahulu, keyakinan itu penting sob. Zaman dahulu ya, sahabat Nabi pun kehilangan itu sendal putus saja mintanya sama Allah. Ya Allah gantikan saya sendal. Bukan masalah tiba-tiba turun dari langit, kujub datang, ini enggak. Intinya apa coba? Tiba-tiba apa? Karena itu keyakinan dia bahwa apapun hidupnya dia, itu mintanya pada Allah. Jadi bukan pada gimana. Dan saya pun marah kalau ada orang minta bantuan saya, seolah saya bisa nyelesaikan. Sorry, saya malah tambah dablek saya. Saya nggak mau saya. Kenapa? Karena Allah semua. Tapi lewat telepon enggak, karena Allah. Saya hanya cuap-cuap aja gimana solusinya, nggak apa-apa. Itu karena Allah saya yakini. Dan saya mohon maaf ya, Anda jangan pernah berpikir bahwa saya menyelesaikan masalah. Tidak. Allah yang menyelesaikan masalah. Bukan Allah dan Anda sendiri. Saya hanya cuap-cuap doang. Bayarnya nggak usah bacain Al-Fatihah aja selesai, nggak usah muji-muji. Supaya saya tidak besar hati. Saya ngejaga hati saya. Jadi jangan juga. Jadi seperti itu dulu, bukan karena masalah sendalnya tadi minta sama Allah. Kok dikit-dikit minta pada Allah, dikit minta Allah. Sekarang saya akan coba seperti itu. Apapun yang saya inginkan itu minta pada Allah. Bayangkan, saya juga pernah alami kan, pengen sesuatu, coba kekuatan keyakinan, pengen sesuatu, saya pengen A gitu, segala macam, tiba-tiba ada semua. Karena doa itu, keinginan itu akan terkumpul energi. Kalau secara teknisnya gitu, kita ini ada energi sini, ada darah yang mengalir. Darah itu ibaratnya magnet yang muter-muter segala macam-macam. Ketika kita menginginkan sesuatu, doa kita itu akan menimbulkan rencana tuh baik dari kita atau dari alam gitu. Ngerti sob ya? Jadi intinya seperti itu. Dan kita memancarkan energi sehingga apa yang kita inginkan itu akan mendekat semua. Makanya kadang-kadang apapun yang kita inginkan, kadang kita pengen A gitu loh, tiba-tiba terwujud padahal segala macam-macam dulu. Ada kendala atau apapun, tiba-tiba ada aja tanpa kita sangka-sangka. Nah, keyakinan tadi itu kita kuatkan. Contoh Anda sekarang ini mau bebas riba. Yakinkan bahwa Anda bebas riba. Ya Allah, saya minta bebas riba. Tiap hari Anda doa gitu. Saya sehari berapa kali saya doa, Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku berlindung dari sifat gelisah dan gundah gulana, supaya kita nggak gelisah ya Allah. Na'udzubika minal azzi wal kasal ya Allah. Jadi sifat malas dan lemah ya Allah. Wa na'udzubika minal jubni wal buh ya Allah, dari sikap pelit ya dan kikir ya Allah. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal ya Allah. Jauh aku berlindung daripadamu dari tekanan hutang riba ya Allah, ya Allah. Dan juga tekanan orang-orang lain, DC dan yang lainnya. Udah diserahkan pada Allah. Apalkan doa-doa seperti itu yang simpel dan ulang-ulang supaya apa? Supaya kita energinya keputar terus gitu. Sehingga apa? Hal yang baik untuk menyelesaikan masalah hutang kita itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan sampai bermasalah. Jadi tadi saya balik lagi, kenapa saya bahagia? Karena saya tidak jadikan masalah itu jadi masalah ya. Ketika itu datang ke saya pun, ya udah nggak apa-apa. Saya kasih ilustrasi ya. Kadang-kadang orang nggak ngerti cara teknisnya itu. Kita lagi makan bakso, ini ada rujak pedas segala macam-macam. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita campurkan gitu. Salah sob. Kita bakso kita nikmati bakso aja. Rujak mungkin kita nikmati, oh keberesan tambahin air, kurang manis tambahin gula gitu. Baru kita nikmati. Jadi jangan sampai masalahnya orang itu masuk ke kita juga, tapi selesaikan masalah di internal kita dulu gitu. Ngerti mestinya. Bukan kita tidak terima masalah orang lain, tapi kalau Anda harus tahu cara nge-switch off-nya. Kalau Anda tidak switch off semua masalah, Anda curhatan, makanya mohon maaf ya. Kalau saya hanya orang berkeluh kesah, jangan ke saya, ke Allah dulu. Tapi kalau Anda minta solusi, oke, ke saya apa-apa. Saya akan kasih jawaban. Jawabannya di YouTube segala macam-macam. Dan itu apa? Saya kenapa interaksi kadang supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang dulu. Kayak kok nggak mau terima telepon, bukan nggak mau terima telepon, tapi kalau Anda ketemu dengan saya pasti ada waktu. Contoh kapan hari? Orang mau ketemu saya susah sob. Karena saya ingin dablek gitu. Dablek, dan saya memang kalau di rumah saya nggak mau terima telepon dulu. Dari siapapun dulu. Terus yang kedua, mau ngadain bisnis biasa-biasa aja. Kalau di luar ya saya dan sekarang pun kalau Anda ada masalah, Anda ke komentar YouTube aja atau ke Riba Solution atau ridwanbali@gmail.com, ridwanbali.com@gmail.com. Utara di situ ceritain kronologinya, saya akan jawab. Dan ketika kemarin suatu saat ada satu orang ya datang tiba-tiba ke kantor barengan dengan, nanti saya ceritain karena ini 10 menit habis ya. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.